Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan tentang perbandingan skala dan peluang. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fitri. Saya Novela Angela Tessa. Perkenalkan, saya Ririn Rianti. Saya Ririn Rianti. Di sini saya akan menjelaskan definisi tentang perbandingan, skala, dan peluang. Perbandingan adalah membandingkan suatu besaran dari dua nilai atau lebih dengan cara sederhana. Skala perbandingan pada gambar. Skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Peluang adalah kejadian yang mungkin muncul ketika dilakukan percobaan secara acak. Selamat pagi semuanya. Saya Novela Angela Tessa, anggota dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan alat peraga SD sederhana yang kelompok kami buat, di mana kami menamakan alat peraga kami dengan nama gelas perbandingan. Bagaimana cara kerjanya? Mari kita simak berikut ini. Ini adalah wujud penampakan dari gelas perbandingan. Dan bagaimana cara kerjanya? Untuk contoh soalnya kita bacakan terlebih dahulu. Siswa Sekolah Dasar Negeri 13 Tebing Tinggi selalu hidup rukun dan damai. Suatu hari mereka bekerja sama membersihkan sampah dan merapikan taman. Di halaman sekolah terdapat 36 siswa, di mana perbandingan banyak siswa perempuan dan siswa laki-laki adalah 4:5. Pertanyaannya, berapa banyak jumlah siswa perempuan dan berapa banyak jumlah siswa laki-laki di Sekolah Dasar Negeri 13? Oke. Di sini sudah ada gelas perbandingan dan kita akan menyelesaikan contoh soal ini dengan menggunakan alat peraga gelas perbandingan ini. Karena di sini dikatakan perbandingan perempuan dan laki-lakinya itu 4:5, maka kita gunakan gelas ini. Untuk yang hijau mewakili perempuan 4, dan untuk yang putih, gelas putih mewakili laki-laki, ada 5. Dan untuk populasi siswa Sekolah Dasar Negeri 13 Tebing Tinggi yang 36 orang ini, kita akan menggunakan koin. Koin ini dibuat dari kertas karton yang berjumlah 36. Di sini kita akan memasukkan koin ini ke dalam gelas dengan jumlah sama banyak. 1, 1, 1, 1. Kita lakukan seperti ini terus-menerus sampai koin yang di tangan kita itu habis. Setelah sudah habis, maka kita bisa menghitung berapa koin yang dihasilkan oleh gelas hijau dan berapa koin yang dihasilkan oleh gelas putih. Kita buka. Untuk gelas yang pertama terdapat 1, 2, 3, 4. Untuk gelas yang kedua 5, 6, 7, 8. Untuk gelas yang ketiga 9, 10, 11, 12. Untuk gelas yang keempat 12, 13, 14, 15, 16. Oke, gelas hijau mendapatkan 16 koin. Dan untuk gelas putih kita hitung ada 4. 3, 4. Untuk gelas yang kedua 5, 6, 7, 8. Untuk gelas yang ketiga 9, 10, 11, 12. Untuk gelas yang keempat 13, 14, 15, 16. Untuk gelas yang terakhir 17, 18, 19, 20. Berarti jawaban dari contoh soal yang
jawaban dari contoh soal kita, di mana contoh soal yang menanyakan jumlah siswa perempuan dan jumlah siswa laki-laki. Untuk perempuan, gelas hijau tadi terdapat 16, sedangkan gelas putih terdapat 20. Berarti jumlah siswa perempuan itu terdapat 16 siswa, jumlah siswa laki-laki itu terdapat 20 siswa. Dengan cara ini sangat mudah sekali untuk melakukan perbandingan, dan juga dengan alat peraga ini, dengan alat peraga sederhana ini, kita dapat membuat siswa lebih aktif dan lebih bersemangat. Dan juga guru dapat menciptakan suasana belajar yang lebih santai juga. Demikian penjelasan penggunaan alat peraga sederhana dari kelompok 5. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu, kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami. Untuk salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan selamat pagi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang berkaitan dengan materi menghitung skala pada denah atau peta. Baiklah, di sini saya telah menyiapkan beberapa media pembelajaran untuk materi menghitung skala pada peta atau denah. Di sini saya sudah membuat miniatur peta atau denah dan juga menggunakan media pembelajaran segitiga skala untuk memahami rumus dan materi skala. Nah, sekarang di tangan saya sudah ada media pembelajaran untuk rumus skala, yaitu segitiga skala. Di sini terdapat JP, S, dan JS. JP adalah jarak pada peta, S adalah skala, dan JS adalah jarak sebenarnya. Jika kita ingin mencari jarak pada peta, maka JP kita tutup. Maka rumus mencari jarak pada peta adalah jarak sebenarnya dikali skala. Kemudian, apabila kita ingin mencari jarak sebenarnya, maka JS kita tutup. Maka rumus dari mencari jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dibagi skala. Dan apabila kita ingin mencari skala, maka S-nya kita tutup. Maka rumusnya adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Mudah bukan? Baiklah, kita akan beralih pada contoh soal pertama. Doni terkena flu dan ia ingin pergi ke rumah sakit. Jarak rumah Doni menuju rumah sakit bila diukur menggunakan penggaris, maka hasilnya adalah 44 cm. Dan skala pada peta ini adalah 1:50.000. Berapakah jarak sebenarnya yang harus ditempuh Doni agar bisa sampai ke rumah sakit? Pada soal pertama, diketahui jarak pada peta adalah 44 cm dan memiliki skala yaitu 1:50.000. Ditanya jarak sebenarnya. Mencari jarak sebenarnya sama dengan JP per S. JP-nya adalah 44 cm per 1/50.000 sama dengan 44 dikali 50.000 dapatlah hasil 44 dikali 5 yaitu 220. Tinggal kita tambahkan 40 di belakangnya. Jadi hasilnya adalah 2.200.000 cm. Di sini kita akan mencari jarak sebenarnya,
maka sentimeternya kita ganti menjadi kilometer. Centimeter jika dijadikan kilometer, maka hasilnya adalah 22 kilometer. Karena sentimeter menuju ke kilometer dibagi 100.000, maka hasilnya adalah 22 kilometer. Soal kedua, jarak kota A ke kota B adalah 320 km. Jarak tersebut akan digambarkan dengan ukuran 8 cm pada sebuah buku gambar. Skala yang digunakan adalah... Baiklah, kita lanjut ke soal kedua. Diketahui pada soal kedua, yaitu jarak sebenarnya sama dengan 320 km. Sebelum itu, kita jadikan kilometer menjadi sentimeter. Dari kilometer ke sentimeter, maka dikali 100.000. Jadilah hasilnya 32 juta sentimeter. Dan jarak pada peta adalah 8 cm. Sekarang yang ditanya adalah skala. Maka kita lihat pada segitiga skala ini. Yang dicari adalah skala, maka kita tutup skalanya. Dapatlah rumus jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. S sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kita masukkan angkanya. Jarak pada petanya yaitu 8 cm dan jarak sebenarnya adalah 32 juta. Bisa juga seperti ini. Delapan dibagi 8, dapatlah hasilnya 1. 32 dibagi 8, dapatlah hasilnya 4. Kita tambah 0 di belakangnya. Jadilah 1/4 juta. Inilah dia skalanya. Selamat pagi teman-teman semua. Saya Novela Anggela Tessa, anggota dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan alat peraga yang kelompok kami buat. Di sini sudah ada alat peraganya yang kami beri nama dengan putaran peluang. Dengan menggunakan alat peraga ini, kita dapat mengetahui angka yang muncul dari percobaan putaran berikut. Di sini saya akan melakukan 5 kali percobaan putaran. Untuk percobaan yang pertama, kita lakukan. Dapat kita lihat bahwa angka yang muncul untuk percobaan pertama adalah angka 1. Berarti kita tinggal pindahkan di tabel percobaan ini. Di sini ada banyaknya percobaan, ada hasil percobaan atau angka yang muncul setelah kita lakukan percobaan tersebut. Untuk banyaknya percobaan, karena kita melakukan 5 kali percobaan, maka kita tulis 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan untuk percobaan yang pertama, kita lihat angka yang muncul adalah angka 1. Maka untuk percobaan yang pertama hasilnya angka 1. Untuk percobaan yang kedua, kita lakukan lagi putarannya. Di sini muncul angka 1. Berarti untuk percobaan yang kedua itu adalah angka 1. Di sini kita tulis 1. Untuk percobaan yang ketiga, di sini muncul angka 3. Berarti untuk percobaan yang ketiga kita tulis angka 3. Untuk percobaan yang keempat,
angka 3 lagi. Jadinya kita tulis untuk percobaan yang keempat adalah angka 3. Untuk percobaan yang terakhir, kita lakukan lagi. Muncul angka 2. Berarti untuk percobaan yang terakhir atau percobaan yang kelima, yaitu kita tulis di sini hasil percobaannya angka 2, karena ketika kita melakukan putaran itu munculnya angka 2. Lalu kita tulis di sini angka 2 ya teman-teman. Oke. Di sini saya sudah melakukan 5 kali percobaan. Setelah kita melakukan 5 kali percobaan, maka kita dapat mengetahui frekuensi relatif dari tabel percobaan ini. Apa itu frekuensi relatif? Frekuensi relatif adalah perbandingan dari banyaknya angka yang muncul. Kita tulis di sini. Frekuensi relatif. Banyaknya angka yang muncul. Banyak, kita singkat saja ya. Sama perbandingan banyaknya angka yang muncul dengan banyaknya percobaan yang kita lakukan. Berarti di sini banyaknya percobaan. Bisa kita lihat di sini. Banyaknya angka yang muncul pada angka 1. Kita tulis di sini 1 sama dengan banyaknya angka yang muncul pada angka 1. Kita lihat di hasil percobaan kita, angka 1 itu muncul berapa kali? Di sini ada percobaan pertama dan percobaan kedua, yaitu sama-sama memunculkan angka 1. Berarti ada 2 angka 1 yang muncul dari hasil percobaan kita. Kita tulis di sini 2 karena ada 2 yang muncul. Per banyaknya percobaan. Karena kita melakukan percobaannya 5 kali, berarti di sini ditulis 5. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk banyaknya untuk frekuensi relatif 2, di sini kita tulis 2. Angka 2 muncul berapa kali di sini? Kita bisa lihat 1 kali di percobaan kelima. Berarti kita tulis di sini adalah 2/5. Di mana dapat 5-nya? Karena dapat diketahui 5-nya ini dari hasil banyaknya percobaan yang kita lakukan. Untuk frekuensi relatif angka 3, kita bisa lihat banyaknya angka yang muncul berapa? Banyaknya angka yang muncul 3 berapa di sini? Ada 1, ada 2. Untuk percobaan 3 dan 4. Berarti ada 2 angka 3 yang muncul. Kita tulis di sini 2 per banyaknya percobaan kita lakukan adalah 5. Untuk angka 4, ada berapa angka 4 yang muncul di tabel percobaan kita? Kita lihat di sini hasil percobaan. Ternyata tidak ada angka yang muncul. Maksud saya ternyata tidak ada angka 4 yang muncul, berarti kita tulis saja di sini 0. Per 5 karena kita melakukan 5 kali banyak percobaan ya teman-teman. Jadi seperti inilah penggunaan alat peraga yang kelompok kami buat atau putaran peluang ini. Seperti inilah cara kerjanya teman-teman. Sekian dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk perhatian teman-teman semua. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Selamat pagi.